kita semua punya tombol dalam hubungan. Tombol yang kalau ditekan bisa kita tiba-tiba jadi sangat butuh perhatian, atau sebaliknya langsung bangun tembok tinggi. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya kenapa pola hubungan Anda kayaknya selalu ngikutin skrip yang sama terus? Dan seringnya kita nyalahin pasangan atau situasinya kan, tanpa sadar kalau skrip itu sebenarnya udah kita tulis sendiri, jauh sebelum kita ketemu mereka. Skripnya udah ada di kepala kita. Betul. Seperti sistem operasi bawaan. Sistem operasi bawaan, wah saya suka istilah itu. Nah, berdasarkan materi yang kita punya, hari ini kita bakal ngebahas sistem operasi tersebut. Kalau di psikologi, namanya attachment style atau gaya keterikatan. Tujuan kita simpel aja, kita mau bongkar tuntas konsep ini. Yap. Mari kita mulai dari akarnya dulu ya. Oke, jadi kalau ini adalah sistem operasi, kapan persisnya ini diinstal? Apa dari lahir gitu? Hampir. Pemasangannya itu dimulai sangat-sangat awal, di tahun pertama kehidupan kita. Wow, tahun pertama. Puncaknya itu antara usia 7-11 bulan. Dan ini bukan soal genetika ya, tapi murni soal pengalaman. Hasil dari ribuan interaksi kecil antara bayi dan pengasuh utamanya. Interaksi seperti apa itu? Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Saat aku butuh, lapar, takut, atau cuma butuh nyaman, ada nggak seseorang yang datang secara konsisten? Dunia ini terasa aman nggak? Bisa diprediksi nggak? Jadi ini semua balik lagi ke cara kita diasuh waktu bayi. Tapi jujur aja, rasanya agak aneh ya. Membayangkan cara saya berdebat sama pasangan soal hal sepele hari ini, akarnya ada di cara ibu saya nenangin saya puluhan tahun lalu. Koneksinya kok kayaknya jauh banget. Itu pertanyaan yang bagus banget. Dan ini nunjukin betapa kuatnya pengalaman awal itu. Bayangin deh, fondasi sebuah rumah. Oke. Fondasinya kan nggak kelihatan ya, tapi itu yang nentuin kekuatan dan bentuk seluruh bangunan di atasnya. Nah, pengalaman awal itu adalah fondasi emosional kita. Oke. Fondasi itu yang membangun ekspektasi dasar kita. Orang bisa dipercaya nggak sih? Aku ini layak dicintain nggak ya? Kedekatan itu aman atau malah bahaya? Tunggu dulu. Jadi kalau fondasinya udah retak dari awal, artinya kita divonis punya hubungan yang bermasalah selamanya gitu. Apa ini takdir permanen? Rasanya nggak mungkin deh kalau pengalaman buruk di usia 30 nggak bisa ngubah fondasi yang dibangun di usia 1 tahun. Nah, disinilah bagian yang paling penuh harapan. Fondasi ini bukan terbuat dari beton yang nggak bisa diubah. Oh, syukurlah. Bayanginnya lebih kayak tanah liat yang udah mengeras. Emang butuh usaha buat ngebentuk ulang, tapi sangat mungkin guncangan hebat di masa dewasa, kayak pengkhianatan gitu, bisa merusaknya. Tapi sebaliknya, hubungan yang sehat dan suportif secara konsisten itu bisa memperbaikinya, lapis demi lapis. Jadi ini sangat dinamis. Oke, itu melegakan. Artinya kita nggak terjebak. Dan langkah pertama buat ngubahnya tentu dengan ngenalin polanya dulu kan. Jadi kalau fondasinya beda-beda, bangunan hubungannya pasti beda juga dong. Ada berapa jenis utama gaya keterikatan ini? Secara umum, para ahli ngebaginya jadi 4 kategori utama. 3 yang pertama lebih umum, dan yang keempat sedikit lebih kompleks. Yang pertama, dan ini yang dianggap landasan paling sehat, adalah secure attachment, gaya keterikatan yang aman. Aman. Dari namanya aja udah kedengeran enak ya. Orang yang kayak gimana ini? Sederhananya, ini adalah orang yang ngerasa nyaman dengan kedekatan dan keintiman. Mereka ngelihat hubungan itu kayak pelabuhan yang aman. Mereka bisa percaya dan bergantung ke orang lain, dan sebaliknya, mereka juga nggak masalah kalau orang lain bergantung ke mereka. Kalau ada konflik, mereka nggak panik. Oh, menarik. Mereka bisa ngobrolin itu secara terbuka karena mereka punya keyakinan dasar kalau hubungan mereka itu cukup kuat buat nahan guncangan. Jadi mereka punya semacam rasa percaya diri dalam hubungan ya. Mereka nggak terus-terusan khawatir bakal ditinggalin atau merasa terkekang. Tepat. Dan ini terbentuk karena waktu kecil, pengasuh mereka itu konsisten. Selalu ada dan responsif. Mereka belajar dari pengalaman. Oh, kalau aku butuh, pasti ada yang datang. Pelajaran simpel itu jadi dasar yang kuat banget buat semua hubungan sehat di masa depan. Jadi secure attachment ini yang ideal. Tapi apa yang terjadi kalau fondasinya goyah dari awal? Kalau rasa aman itu nggak pernah konsisten? Nah, itu membawa kita ke sisi lain spektrumnya, di mana muncul rasa nggak aman. Bentuk pertama dari rasa nggak aman ini adalah anxious attachment, atau gaya keterikatan cemas. Saya bisa bayangin ini. Ini mungkin tipe orang yang kalau pesennya belum dibales 5 menit, pikirannya udah kemana-mana. Dia marah ya? Aku salah ngomong apa? Jangan-jangan dia udah nggak peduli lagi.
gitu kan? Anda menggambarkan dengan sempurna. Inti dari gaya cemas itu ketakutan yang mendalam akan pengabaian. Mereka pengen banget deket, tapi begitu dapat, mereka terus-terusan khawatir bakal kehilangan itu. Jadi selalu was-was ya? Selalu. Mereka butuh banyak sekali validasi dan penegasan biar ngerasa aman. Dan yang ironis di sini adalah perilaku cemas mereka, kayak butuh kepastian terus, cemburuan, atau jadi terlalu nuntut, seringkali malah bikin pasangannya ngejauh. Oh, jadi malah kontraproduktif. Betul. Ini self-fulfilling prophecy yang tragis. Ketakutan akan ditinggalkan malah menciptakan kondisi untuk ditinggalkan. Itu menyedihkan sekali ya. Mereka menginginkan sesuatu, tapi cara mereka mencarinya justru menghancurkannya. Dari mana sih datangnya kecemasan yang begitu kuat ini? Seringnya, ini berasal dari pola asuh yang nggak konsisten. Bayangin seorang anak yang pengasuhnya kayak mesin slot. Mesin slot, gimana tuh? Kadang, waktu anak nangis, pengasuh datang dengan penuh cinta dan perhatian, jackpot. Tapi di lain waktu, dengan kebutuhan yang sama, mereka dicuekin atau bahkan dimarahin. Jadi nggak bisa diprediksi. Nah, ketidakpastian inilah yang menciptakan kewaspadaan konstan. Anak itu belajar, aku harus terus berusaha, terus neken tombol, karena aku nggak pernah tahu kapan aku bakal dapat perhatian itu lagi. Jadi mereka terus-terusan mengejar rasa aman yang nggak pernah pasti. Oke, kalau yang satu ini mengejar, saya tebak pasti ada yang lari kan? Tepat sekali. Itu membawa kita ke jenis ketiga, avoidant attachment, atau gaya keterikatan menghindar. Kalau orang cemas takut sama jarak, orang yang avoidant ini justru takut sama kedekatan. Kebalikannya ya? Betul. Mereka melihat keintiman sebagai ancaman buat kemandirian dan kebebasan mereka. Saya coba bayangin orang kayak gini. Apakah mereka benar-benar nggak butuh orang lain? Atau itu cuma semacam tameng pertahanan? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri mereka? Itu pertanyaan kunci. Di permukaan, mereka kelihatan mandiri banget, kuat, nggak butuh siapa-siapa. Iya, iya. Tapi di baliknya, itu adalah sebuah tameng. Bayangin Anda dalam situasi di mana pasangan Anda baru aja ngalamin hari yang buruk. Anda coba deketin buat ngasih dukungan, nanya, kamu kenapa? Tapi dia malah nyalain TV atau bilang, aku nggak apa-apa dengan nada datar. Itu bukan berarti dia nggak peduli. Itu adalah respon otomatisnya buat ngatasin emosi, baik emosinya sendiri maupun emosi Anda, yang terasa terlalu besar dan mengancam buat dia. Jadi, kedekatan emosional itu sendiri yang terasa seperti bahaya bagi mereka. Kenapa bisa begitu? Biasanya, ini hasil dari pengasuhan yang jauh secara emosional, kaku, atau mungkin menolak kebutuhan anak akan kenyamanan. Anak belajar dari kecil kalau nunjukin kerentanan atau butuh perhatian emosional, itu percuma, atau lebih parah, bakal ditolak. Oh, begitu. Jadi, mereka belajar buat mematikan kebutuhan itu. Logika bawah sadar mereka adalah, kalau aku nggak butuh siapa-siapa, aku nggak akan pernah dikecewakan atau ditolak lagi. Oke, jadi ada yang nyaman, secure, ada yang mengejar karena cemas, anxious, dan ada yang lari karena takut, avoidant. Kelihatannya udah mencakup semuanya. Tapi katanya ada satu lagi yang lebih rumit. Betul. Yang terakhir ini lebih jarang tapi juga paling membingungkan, yaitu disorganized attachment. Keterikatan yang tidak teratur. Tidak teratur. Ini adalah paradoks yang menyakitkan. Mereka adalah orang yang sangat mendambakan kedekatan, tapi di saat yang sama mereka juga sangat ketakutan akan hal itu. Seperti ingin menginjak gas dan rem secara bersamaan. Apa yang mereka rasakan? Persis seperti itu. Mereka terjebak dalam dilema mendekat, menjauh, yang konstan. Perilaku mereka bisa sangat nggak terduga. Satu saat bisa mesra banget, saat berikutnya bisa ngedorong pasangannya menjauh tanpa alasan yang jelas. Wah. Ini bukan karena mereka manipulatif ya, tapi karena di dalam diri mereka ada konflik yang luar biasa. Dan ini hampir selalu berakar pada trauma masa kecil. Trauma seperti apa tuh? Bayangkan seorang anak yang pengasuhnya satu-satunya sumber keamanan di dunia justru jadi sumber ketakutan. Mungkin karena perlakuan kasar, pengabaian parah, atau perilaku orang tua yang sangat menakutkan. Sistem saraf anak itu jadi kacau. Naluri biologisnya nyuruh dia lari menuju pengasuh buat cari perlindungan. Tapi pengalaman ngajarin kalau pengasuh itu adalah bahayanya. Kebingungan fundamental inilah tempat amanku adalah tempat bahayaku yang kebawa sampai dewasa. Itu penjelasan yang sangat kuat dan bikin kita jadi lebih berempati. Nah, setelah tahu 4 jenis ini, pertanyaan saya,
Seberapa umum sih ini? Apa jangan-jangan kebanyakan dari kita ini sebenarnya nggak aman? Ada sebuah studi klasik tahun 1987 yang ngasih gambaran. Meskipun angkanya bisa geser ya, studi itu nemuin sekitar 56% orang dewasa punya gaya secure. Setengahnya lebih ya. Betul. Lalu 19% itu anxious dan 25% avoidant. Artinya, hampir separuh dari populasi mungkin beroperasi dengan gaya keterikatan yang nggak aman. Dan dampaknya dalam hubungan itu nyata banget, terutama saat gaya yang beda ketemu. Nah, ini dia. Apa yang terjadi kalau misalnya si cemas ketemu sama si penghindar? Rasanya kayak resep bencana. Itu pasangan yang sangat umum dan sering disebut tarian cemas penghindar. Tarian cemas penghindar. Iya, si cemas karena takut ditinggalin bakal makin nuntut kedekatan. Kenapa kamu diam aja? Kamu marah, kita perlu bicara sekarang. Tuntutan ini bagi si penghindar terasa kayak serangan. Respon otomatisnya adalah makin menarik diri, bangun tembok lebih tinggi yang tentu aja bikin si cemas makin panik. Mereka saling memicu luka terdalam satu sama lain dalam siklus yang gak ada habisnya. Dan ini nggak hanya berlaku di hubungan romantis kan? Saya bisa bayangin ini terjadi di mana aja. Tentu, di tempat kerja, manajer yang gaya avoidant mungkin susah banget ngasih pujian, bikin timnya ngerasa nggak dihargai. Di pertemanan, teman yang anxious mungkin gampang tersinggung kalau pesannya nggak cepet dibales. Ah, iya. Memahami ini bisa mengubah cara kita ngelihat interaksi sosial. Mungkin kolega yang pendiam itu bukan sombong, tapi dia cuma butuh lebih banyak ruang. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Oke, ini pertanyaan terpenting dari semuanya. Apa kita bisa mengubah ini? Apa kita harus pasrah aja dengan settingan pabrik ini? Jawaban singkatnya, 100% bisa diubah. Ini bukan vonis seumur hidup. Oke, baguslah. Balik ke analogi tadi, ini bukan beton. Mengubahnya memang butuh kesadaran dan usaha. Lebih kayak belajar bahasa baru dalam berhubungan. Awalnya kaku, canggung, butuh mikir, tapi dengan latihan, lama-lama bisa jadi lebih natural. Oke, jadi gimana cara kita belajar bahasa baru ini? Apa aja jalannya? Ada 3 jalur utama yang saling mendukung. Yang pertama, dan paling efektif untuk kasus yang dalam, ya lewat konseling atau terapi. Bekerja dengan profesional bisa bantu Anda navigasi masa lalu dengan aman, paham dari mana pola Anda berasal, dan yang penting, berlatih cara merespons yang baru di lingkungan yang suportif. Lalu yang kedua? Jalur kedua adalah melalui apa yang disebut earned secure attachment. Ini terjadi kalau seseorang dengan gaya nggak aman menjalin hubungan jangka panjang yang stabil dengan seseorang yang gayanya secure. Oh, menarik. Pasangan yang aman ini, dengan sabar dan konsisten, bisa jadi terapis nggak langsung. Mereka nggak ikut panik saat Anda cemas dan nggak lari saat Anda coba mendekat. Mereka nunjukin lewat tindakan, berulang kali, kalau kedekatan itu aman. Jadi, menemukan pasangan yang tepat bisa membantu kita sembuh. Tapi, gimana kalau kita belum sampai sana? Apa yang bisa kita lakuin sendiri mulai hari ini? Ini jalur ketiga, upaya mandiri. Dan ini bisa dilakuin siapa aja. Ada 3 langkah praktis. Pertama, kenali pola dan pemicu Anda. Mulai jadi detektif buat emosi Anda sendiri. Oke. Waktu Anda ngerasa cemas atau pengen narik diri, berhenti sebentar dan tanya, apa yang baru aja terjadi? Perasaan apa ini? Kesadaran itu langkah pertama yang absolut. Oke, sadarkan polanya. Lalu? Kedua, berlatih komunikasi yang berbeda. Ini yang paling sulit. Kalau Anda anxious, tantangannya adalah belajar nenangin diri sendiri sebelum nuntut kepastian dari pasangan. Coba sampaikan kebutuhan, bukan tuduhan. Contohnya gimana? Daripada bilang, kamu nggak pernah peduli. Coba katakan, aku ngerasa sedikit cemas kalau kita nggak komunikasi seharian. Bisa nggak kita sepakat buat saling ngasih kabar singkat aja? Oke, lebih fokus ke perasaan dan solusi. Betul. Sebaliknya, kalau Anda avoidant, tantangannya adalah untuk tetap hadir saat pasangan emosional, meskipun nggak nyaman. Mungkin mulai dengan cuma duduk diam dan dengerin aja. Dan langkah ketiga? Kembangkan empati dan belas kasihan. Buat diri sendiri dan orang lain. Pahami kalau gaya keterikatan Anda itu mekanisme pertahanan yang Anda bangun waktu kecil buat bertahan hidup. Itu bukan cacat. Dan sadari juga kalau orang lain, termasuk pasangan Anda, juga punya sistem operasi mereka sendiri. Ini ngebantu kita beralih dari nyalahin, jadi mencoba memahami. Jadi, untuk merangkum perjalanan kita,
Attachment style ini semacam cetak biru hubungan yang terbentuk sangat dini yang nentuin cara kita deketin keintiman. Ada 4 jenis. Secure yang nyaman, anxious yang takut ditinggalin, avoidant yang takut kedekatan, dan disorganized yang kejebak di antara keduanya. Benar. Dan yang paling penting untuk diingat adalah ini bukan alat buat ngelabelin diri sendiri atau ngejudge orang lain. Oh, dia itu avoidant, terus selesai. Bukan. Ini adalah peta. Peta. Peta untuk memahami lanskap emosional diri sendiri dan orang yang kita sayangi. Dengan peta ini, kita bisa menavigasi hubungan dengan lebih bijaksana, lebih sabar, dan akhirnya bangun koneksi yang lebih aman dan memuaskan. Peta, bukan label. Saya suka sekali itu. Kalau begitu, setelah mendengar semua ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk dibawa pulang. Coba perhatikan interaksi Anda berikutnya dengan orang terdekat. Bukan untuk menghakimi, tapi hanya untuk mengamati dengan rasa ingin tahu. Saat ada sedikit gesekan atau kebutuhan emosional muncul, pola apa yang Anda lihat pada diri Anda? Apa Anda condong untuk mendekat dan menuntut atau mundur dan membangun tembok? Dan ini yang terpenting. Apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil hari itu juga untuk merespons secara berbeda? Mungkin cuma dengan ambil satu napas dalam-dalam sebelum bereaksi, atau mungkin dengan memberanikan diri bilang, aku butuh bantuanmu. Perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang terasa canggung itu.